Shalom saudara-saudara sekalian, puji Tuhan pada hari ini, tepatnya 17 Agustus, saat kita merayakan proklamasi Hari Kemerdekaan Negara kita juga masih boleh tetap sama-sama melakukan persekutuan doa. Sebelum kita memulainya, mari kita sama-sama bersatu. Amin. Mari kita menaikkan pujian yang pertama.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kasih dan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa yang boleh kami terima. Pada malam hari ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Saya membacakannya kepada kita semua. Bapak Ibu silahkan menyimaknya dan membuka Alkitabnya. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar mengenai hidup untuk berbuah. Kita tahu pohon mangga ditanam untuk menghasilkan buah mangga. Pohon durian ditanam untuk menghasilkan buah durian. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menghasilkan buah adalah fungsi dan misi sebuah pohon. Bukan asal berbuah, tetapi menghasilkan buah yang berkualitas. Mangga yang berkualitas bukan mangga yang busuk. Dan durian yang berkualitas bukan durian yang keras yang tidak bisa dimakan. Hidup kita sebagai manusia juga bukan asal hidup. Hidup kita juga mempunyai fungsi dan misi, yaitu untuk berbuah. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 pembacaan kita saat ini berbicara tentang pokok anggur yang benar. Yesus menyatakan dirinya sebagai pokok anggur. Bapa adalah penguasa atau pemilik kebun anggur, dan kita sebagai murid-muridnya adalah ranting-rantingnya Bapa. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada ranting inilah buah akan muncul. Karena itu ranting harus berbuah banyak. Kalau ranting tidak berbuah, maka akan dibersihkan, maka akan dibuang, bahkan dibakar. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Melalui perumpamaan ini, Yesus menegaskan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, dan kita sebagai pengikutnya adalah ranting-rantingnya Yesus. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah sang pokok yang menjadi tempat ranting melekatnya. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ranting yang melekat baik akan diasupi dengan makanan dan air sehingga dapat bertumbuh, bertambah kokoh, dan berbuah dengan lebat. Ketika kita melekat erat dengan Yesus, setiap kebutuhan akan diberikan oleh Yesus. Melekat erat berarti hidup di dalam Yesus, dan Dia di dalam kita juga. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ranting tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pokok, karena tidak ada yang memberikan asupan makanan pada dirinya sehingga menjadi kering. Ranting yang tidak dapat berbuah dengan baik akan dipatahkan dan dibuang ke tempat pembakaran. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengaku diri sebagai pengikut Kristus, tetapi tidak melekat erat dengan pokok anggur yang benar. Mereka mengaku sebagai pengikut Yesus, tetapi tidak pernah datang kepadanya, tidak pernah berdoa kepada Yesus, bahkan tidak pernah bersekutu dengan Tuhan. Mereka mengaku sebagai pengikut Yesus, tetapi tidak tinggal dalam firman-Nya dan tidak mau mendengarkan suara dari firman Tuhan.
Perlu kita ketahui Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa di luar Tuhan, di luar Dia. Kita tidak mampu melakukan apapun tanpa Dia. Bagaimana mungkin sebuah ranting dapat bertumbuh, dapat berbuah kalau ia tidak melekat pada pokoknya? Bisa nggak? Tidak bisa, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadilah ranting yang melekat erat dengan pokok anggur yang benar. Tinggallah di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus. Dan Dia akan tinggal di dalam kita. Sehingga kita dapat bertumbuh, kita dapat berbuah dengan lebat. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini ada beberapa tahap supaya kita berbuah banyak. Yang pertama, kita harus dibersihkan dari ayat 2-3. Pohon anggur adalah jenis pohon yang memerlukan perawatan rutin, harus dibersihkan agar bisa berbuah. Hidup kita juga harus dibuka bagi firman agar senantiasa dibersihkan dari segala perbuatan dosa. Yang kedua, tinggal di dalam Dia. Tinggal berarti menetap di dalam Tuhan, bukan suka-suka datang, suka-suka pergi. Itu bukan tinggal namanya, tetapi singgah. Tinggal dalam Yesus berarti setia dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Karena tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yang ketiga, berbuah yang banyak. Jika kita sudah dibersihkan dan tinggal di dalam Tuhan, maka tahap yang terakhir yang harus kita lalui adalah menghasilkan buah dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang Kristen sejati harus menghasilkan buah yang berkualitas. Orang Kristen yang tidak menghasilkan buah adalah orang yang tidak tahu mengucapkan syukur. Sudah menerima kehidupan, keselamatan, dan berkat-berkat yang berkelimpahan, tetapi tidak menjadikan kehidupan menjadi saksi atas karunia yang udah Tuhan berikan kepada hidup. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadilah Kristen sejati dan hasilkanlah buah-buah yang memuliakan nama Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua mengalami dampak COVID-19 dan banyak dari kita yang mungkin sudah ada yang pernah terpapar. Kita sudah mendengar bahwa dalam COVID-19 kita perlu melakukan 3 wajib, yaitu wajib iman, wajib aman, wajib imun. Nah, wajib aman kita harus memakai masker secara benar, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, selalu menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan atau tidak menyebabkan kerumunan. Wajib imun, kita wajib berolahraga secara teratur, makan makanan yang bergizi, tidur cukup supaya kita kuat. Lalu bagaimana dengan wajib iman? Nah, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, wajib iman artinya kita harus kuat di dalam Tuhan. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah aku kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Karena itu kita perlu bertanya, kenapa diri kita sendiri? Seberapa kuat hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus? Apakah dalam pergumulan kita menghadapi COVID-19 ini, kita memiliki keyakinan atau iman yang kokoh di dalam Yesus Kristus? Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari Injil Yohanes 15 ayat 1-8 yang sudah kita baca tentu tidaklah asing bagi kita. Kita sudah sering membaca, kita sudah sering mendengarkan khotbah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Namun pada kesempatan ini kita kembali membaca, kita kembali memperhatikan, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes 15 ayat 1-8 ini menggambarkan hubungan Tuhan Yesus dengan para muridnya. Tuhan Yesus sebagai pokok anggur dan para muridnya adalah ranting-rantingnya. Sebagai pokok anggur, Yesus adalah sumber kekuatan bagi para murid yang adalah ranting-ranting. Demikian juga kita sebagai pengikut Kristus, kekuatan kita dalam menghadapi segala kesulitan dan tantangan di dalam hidup ini, terutama dampak dari COVID-19, kekuatan kita hanya datang dari Yesus Kristus. Ranting-ranting hanya mendapatkan kekuatan untuk hidup dari pokok. Demikian juga kita, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita hanya mendapatkan kekuatan dari Yesus Kristus, yaitu Tuhan kita. Dari ayat 1-5, dari bacaan ini menekankan bahwa Yesuslah sumber kekuatan kita. Sebagaimana ranting tidak mungkin berbuah jika tidak melekat, bahkan jika tidak tertanam pada pokok anggur. Demikian juga kita tidak dapat berbuah jika tidak kokoh tinggal di dalam Yesus Kristus.
atau bersekutu erat dengan Dia, yaitu Yesus adalah sumber kehidupan dan kekuatan. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk tinggal tetap di dalam Dia, sumber kekuatan kita supaya kita berbuah banyak. Istilah berbuah banyak disebut di ayat 5 dan ayat 8. Di ayat 8 disebutkan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Artinya Bapa menghendaki kita para pengikut Kristus supaya berbuah banyak. Di ayat-ayat selanjutnya, ayat 9 sampai 17 disebutkan mengenai buah-buah rohani yang dimaksudkan, yakni sukacita dalam kasih Kristus dan saling mengasihi sesuai perintah Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, umat Kristen dimanapun berada, di masa pandemi COVID-19 ini, kita sangat memerlukan sukacita di dalam kasih Kristus. Di ayat 11 Tuhan Yesus mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Perlu kita ketahui Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah sumber dari sukacita yang kita perlukan di masa pandemi ini karena Dialah sumber kekuatan kita. Selanjutnya kita membaca mengenai buah kasih. Mungkin kita bertanya bagaimana supaya bisa berbuah banyak? Bagaimana supaya kita tetap memiliki sukacita dan tetap saling mengasihi secara terus-menerus? Di ayat 7, bacaan kita memberi jawabannya. Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Perkataan Tuhan Yesus ini menekankan bahwa jika kita tetap tinggal di dalam Yesus Kristus, bersekutu erat dengan Dia sebagai sumber kekuatan kita, dan jika firman-Nya tetap tinggal dalam kita, maka kita akan selalu berdoa sesuai dengan kehendak Bapa, yaitu berdoa supaya berbuah banyak untuk memuliakan Bapa. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes 15 ayat 7 ini mendorong kita untuk selalu bersekutu dengan Dia, yang adalah sumber kekuatan kita. Misalnya, ibadah minggu, meskipun secara online harus kita ikuti dengan sungguh-sungguh, kita harus semakin tekun berdoa dan semakin erat bersekutu dengan Dia, yaitu Yesus Kristus. Perkataan Tuhan Yesus ini juga mendorong kita untuk melakukan pembacaan firman Tuhan, membaca Alkitab secara teratur setiap hari. Tidak hanya membaca, kita juga harus menaati perintah-perintahnya. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita melakukan 3 wajib yang dimulai dengan wajib iman, supaya kita didorong untuk melakukan wajib aman dan wajib imun. Marilah kita mengevaluasi diri kita, sekuat apakah, sedalam apakah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber kekuatan dalam kesulitan dan penderitaan, termasuk dalam menghadapi dampak dari COVID-19. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah Immanuel. Dia adalah Allah yang menyertai kita dalam kehidupan kita menghadapi kesulitan, tantangan, menghadapi COVID-19, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, karena Dia menyertai kita selama-lamanya. Mari kita selalu bersekutu dengan Tuhan, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, bahkan bersandar dengan Tuhan, dan menyerahkan diri kita hanya kepadanya. Yesus Kristus adalah sumber kekuatan kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita sebagai manusia juga bukan asal hidup. Hidup kita juga mempunyai fungsi dan misi, yaitu untuk berbuah. Amin. Kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang kami puji dan kami sembah. Puji dan syukur kami panjatkan. Pada malam hari ini kami telah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana firman-Mu mengajarkan kami supaya kami terus berbuah di dalam Tuhan. Ajarkan kami Bapa supaya selalu menaati perintah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi biarlah firman-Mu terus berkata-kata dalam diri kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita masuk ke pokok-pokok doa, mari kita sama-sama menaikkan pujian yang kedua.
bekerja dengan jujur dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, kita doakan agar penyaluran vaksin COVID dapat berjalan lancar sehingga virus COVID-19 dapat segera teratasi. Yang ketiga, kita doakan agar penyebaran virus COVID dapat segera ditangani dengan baik oleh pemerintah Indonesia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih kalau hari ini kami boleh sama-sama datang ke hadapan Tuhan untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa agar Presiden dan seluruh pemerintahan Tuhan tolong dapat bekerja dengan jujur dan boleh mengutamakan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tuhan, kami juga berdoa agar penyaluran vaksin COVID dapat berjalan lancar, khususnya saat ini sedang diusahakan disalurkan kepada siswa-siswi. Kami mohon supaya Tuhan tolong sehingga semuanya boleh segera mendapatkan vaksin. Kami juga berdoa ya Tuhan agar penyebaran virus COVID ini boleh segera diatasi. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk hal ini. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saat ini kita mau berdoa bagi rakyat Indonesia. Pertama, kita doakan bagi setiap orang yang mata pencahariannya terkena dampak PPKM. Biar Tuhan Yesus selalu mencukupkan kebutuhan mereka. Yang kedua, kita doakan bagi setiap orang yang positif COVID agar Tuhan memberikan kesembuhan melalui upaya pengobatan yang sedang dijalani. Yang ketiga, kita doakan agar setiap warga Indonesia sadar betapa pentingnya protokol kesehatan untuk menjaga diri dan orang sekitar dari bahaya COVID-19. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang baik yang mengasihi seluruh rakyat Indonesia, saat ini kami mau berdoa bagi setiap orang yang mata pencahariannya terkena dampak PPKM. Tuhan, Engkau mengetahui setiap kondisi dari masyarakat Indonesia saat ini. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ada yang harus dirumahkan maupun dipotong honornya atau gajinya. Tuhan, kiranya Engkau boleh berbelas kasihan dan selalu mencukupkan kebutuhan dari orang-orang yang terkena dampak PPKM ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap orang yang terkena positif COVID-19 agar Tuhan juga memberikan kesembuhan melalui pengobatan yang sedang dijalani. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap warga Indonesia. Tuhan berikan kesadaran sehingga kami boleh mematuhi protokol kesehatan dengan baik, dengan penuh disiplin untuk menjaga diri sendiri dan orang-orang yang kami kasihi serta orang-orang di sekitar kami. Tuhan, dengarkanlah doa kami dan nama Yesus kami berdoa, amin. Selanjutnya kita mau berdoa bagi garda terdepan. Pertama, kita doakan agar setiap petugas medis diberikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita selalu di dalam menghadapi pandemi yang semakin tak terkendali ini. Yang kedua, kita doakan agar kebutuhan akan tabung oksigen dan ruangan di rumah sakit dapat terpenuhi sehingga tidak ada pasien yang terlantar. Yang ketiga, kita doakan agar seluruh dokter serta perawat Indonesia dapat dilindungi dari terpapar bahaya COVID-19. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Tuhan yang baik, saat ini kami datang ke hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi setiap petugas medis agar Tuhan berikan senantiasa kekuatan, kesehatan, dan sukacita di dalam pekerjaan mereka menghadapi pandemi yang semakin tak terkendali ini. Kami berdoa Tuhan kiranya sendiri yang boleh membungkus, melindungi mereka dari bahaya terpapar COVID-19 di saat mereka bertugas. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kebutuhan akan tabung oksigen dan ruangan di rumah sakit. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan sehingga tidak lagi ada orang-orang yang terpapar sehingga mereka tidak terlantar karena kekurangan tabung oksigen maupun ruangan perawatan di rumah sakit. Dan Tuhan boleh berbelas kasihan. Kami juga berdoa Tuhan agar seluruh dokter serta perawat Indonesia Tuhan tetap lindungi. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Berikutnya kita mau berdoa bagi gereja kita. Pertama kita doakan agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan di gereja secara online dan onsite dapat memberkati seluruh jemaat.
Yang kedua, kita doakan agar di masa pandemi ini gereja dapat dipakai untuk lebih lagi menguatkan iman jemaat melalui firman Tuhan yang diberitakan. Yang ketiga, kita doakan agar dalam situasi pandemi ini setiap warga gereja boleh terus bergandengan tangan dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu berdoa bagi gereja. Kami berdoa Tuhan, kiranya setiap usaha, setiap kegiatan yang dilakukan oleh gereja di masa pandemi ini boleh memberkati dan memberikan kekuatan kepada jemaat. Kami juga berdoa Tuhan agar gereja di masa pandemi ini dapat menjadi berkat melalui firman yang disampaikan. Kami juga berdoa Tuhan agar setiap jemaat khususnya di masa pandemi ini boleh saling bergandengan tangan untuk meringankan beban antara satu dengan yang lain. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Berikutnya kita mau berdoa bagi sekolah Metodis 11. Pertama kita doakan kepala sekolah, guru, staf dan seluruh pekerja Metodis 11 agar boleh terhindar dari bahaya COVID-19. Yang kedua kita doakan agar seluruh orang tua murid terhindar dari bahaya terpapar COVID-19. Yang ketiga kita doakan agar ujian online bulan 1 yang sedang dilaksanakan dapat dijalani dengan baik dan lancar. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa untuk sekolah Metodis 11. Kami bersyukur, terima kasih untuk keberadaan sekolah Metodis 11 di tempat ini. Kiranya boleh tetap menjadi berkat. Kami berdoa bagi setiap pekerja yang ada di sekolah Metodis 11, baik kepala sekolah, guru, staf, pegawai, semuanya Tuhan lindungi dari terpapar bahaya COVID-19. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang tua murid, Tuhan juga lindungi, begitu juga dengan murid-murid. Kiranya jangan sampai terpapar COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga menyerahkan proses ujian bulanan 1 yang sedang berlangsung. Kiranya boleh diikuti dengan semangat oleh anak murid, boleh dikerjakan dengan jujur setiap soal ujian, dan boleh diberikan hati yang penuh integritas di dalam melaksanakan ujian. Dengarkan doa kami ya Tuhan, dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Berikutnya kita mau berdoa bagi jemaat lansia GMI Titus. Kita berdoa bagi Ai Kim, Ai Shuan, Ai Huang Qing Yi, Mama Rafe, Aceh Hok Tsai, Mama saya sendiri, Mama Saudari Li Ting, Ai Shuyen. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita selalu kepada setiap jemaat lansia di gereja ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu memohonkan perlindungan Tuhan bagi setiap lansia yang ada di gereja kami. Berikan senantiasa kesehatan dan sukacita pada mereka di saat mereka menjalani hari-hari usia gembira walaupun di tengah-tengah pandemi. Kami berdoa khusus untuk Ai Kim, Ai Shuan, Ai Huang Qing Yi, Mama Rafe, Aceh Hok Tsai, Mama saya sendiri, Mama Saudari Li Ting, Ai Shuyen. Kiranya Tuhan boleh mendengarkan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tadi kita mau berdoa bagi jemaat yang sedang sakit ataupun yang dalam proses pengobatan. Kita berdoa untuk Bapak Petrus, Bapak Yang Choi, Papa dari Saudara Willis, Mama dari Saudari Selvia, Saudara Awing dan Ameng, Mama dari Bok Subira, Papa dan Mama dari Lauseleni, keluarga Rustam, adik saya sendiri, untuk Aime Hua yang ada di Marenda yang mengalami pembengkakan perut, untuk Saudara Mimi, anak dari Aime Hua yang ada tumor di perutnya, untuk Saudari Nini, kakak dari Saudari Aiti, untuk proses kemoterapinya, untuk Saudari Rita, keponakan dari Saudari Mariana, untuk proses pengobatannya. Kita doakan agar Tuhan memberikan kesembuhan dan terus menguatkan iman mereka. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang baik, Engkau Allah yang maha kuasa, tiada yang mustahil dalam nama-Mu. Dalam keadaan sakit Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu memohon belas kasihan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit dan proses pengobatan. Kami berdoa untuk Bapak Petrus, untuk Bapak Yao Choi, untuk Papa dari Saudara Bilis, untuk Mama dari Saudari Selvia, untuk Saudara Aweng dan Ameng, untuk Mama dari Bok Subira, untuk Papa dan Mama dari Miss Leni.
Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kesembuhan, kesehatan, dan juga kekuatan kepada iman mereka. Saat ini saya juga berdoa Tuhan untuk keluarga Rustam, adik saya sendiri. Tuhan berikan kesempatan untuk mulai menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Kami juga berdoa Tuhan untuk Aimi Hua yang ada di Marendal yang mengalami pembengkakan di perut. Kami bersyukur untuk keadaannya yang sudah membaik. Kami terus berdoa kiranya Tuhan boleh memberikan kesembuhan yang sempurna. Begitu juga dengan untuk saudara Mimi, anak dari Aimi Hua. Kami terus berdoa untuk saudari Nini yang sedang menjalani proses kemoterapi. Kami juga berdoa untuk saudari kita, keponakan dari saudari Mariana untuk proses pengobatannya. Tuhan, kiranya Engkau boleh senantiasa menguatkan iman mereka di masa-masa sulit ini. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari sama-sama kita mengakhiri persekutuan doa malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们这用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，皆是父的，直到永远。阿门。